Bab 48. Organisasi Naga Biru datang. Coba saja jika kamu berani menyentuhku. Hati Zheng Yan sangat takut karena dia telah membuat pacar Qinlang mati. Tapi dia sudah terbiasa dengan sikap arogannya dan jika dia kalah di depan semua orang maka dia pasti akan kehilangan pamor. Qinlang berjalan ke depan Zheng Yan dan menamparkan Zheng Yan satu kali terlebih dulu. Si miskin. Kamu tidak mau hidup lagi. Sudut mulut Zheng Yan berdarah karena ditampar. Dia berpaling dan ingin memukul Qinlang tapi Qinlang telah menarik rambutnya. Qinlang tidak peduli dia sakit atau tidak. Dia berpaling dan berjalan sambil menarik rambutnya. Lepaskan. Bajingan. Zheng Yan terus mengumpat. Tenaga Qinlang terlalu kuat dan dia terjatuh. Qinlang juga tidak menunggunya. Bangun. Dia seperti robot dan terus menyeretnya di rumput yang membuat Zheng Yan kesakitan sambil berteriak. Ah! Qinlang melempar Zheng Yan ke danau. Ransi menjambak rambut Zheng Yan dan menekannya ke dalam air. Seperti yang dia lakukan sebelumnya kepada Zhong Yu. Qinlang ingin dia merasakan perasaan yang sama. Ah! Lepaskan aku. Kamu bajingan miskin. Zheng Yan berteriak dengan panik dan sekali lagi ditekan ke dalam air oleh Qinlang. Tolong. Cepat tolong aku. Orang gila ini mau bunuh aku. Cepat tolong aku. Zheng Yan meminum beberapa teguk air. Dia mulai berharap orang di sekelilingnya bisa membantunya. Jika orang-orang di sekeliling punya keberanian ini, maka Zhong Yu juga tidak akan mati. Mereka semua takut mendapat masalah dan hanya melihat dalam diam. Waktu Qinlang mencelupkan Zheng Yan ke dalam air semakin panjang. Setiap kali Zheng Yan keluar dari air, dia merasa udara sangat berharga dan dia juga semakin takut. Qinlang, aku minta maaf denganmu. Aku tidak seharusnya membuat Zhong Yu mati. Tolong kamu berbaik hati. Anggap aku tidak tahu pengertian dan lepaskan aku. Akhirnya Zheng Yan tidak sanggup lagi disiksa Qinlang. Qinlang mencelupkannya beberapa kali lagi. Dia merasa dirinya akan mati. Apakah berguna minta maaf sekarang? Apa permintaan maafmu bisa menggantikan Zhong Yu? Qinlang berkata dengan sedih. Kamu lebih baik minta maaf kepada Zhong Yu sendiri. Jangan. Qinlang, aku akan ganti rugi. Kamu mau berapa? 500.000 yuan. 1 juta yuan. Kamu jangan gegabah. Kamu juga tidak bisa hidup jika terjadi apa-apa denganku. Hati Zheng Yan merasa sangat takut mendengar kata-kata Qinlang. Qinlang hendak mengambil nyawanya. Sudah terlambat. Qinlang mencelupkan Zheng Yan ke air lagi setelah dia selesai mengatakannya. Dia sudah berpikir, Zhong Yu sudah mati maka nyawanya juga tidak ada artinya lagi. Buat apa dia hidup lagi? Setelah membunuh Zheng Yan, maka dia akan menguburkan Zhong Yu. Kemudian pergi dengannya. Zhong Yu, aku tidak menjagamu dengan baik. Seumur hidup ini, aku akan menggantinya di kehidupan akan datang. Tunggu aku. Kita akan segera bertemu. Sewaktu Qinlang berpikir dengan diam, Zheng Yan sudah berada 1 menit di dalam air. Bruk, bruk, di dalam air terlihat gelembung. Tangan Zheng Yan memukul permukaan air dengan kuat. Lebih kuat dari yang dilakukan oleh Zhong Yu sebelumnya. Pada saat ini terdengar suara besar. Pintu besi sekolah dirobohkan. Sekelompok mobil masuk dengan rapi dan sombong. Mereka tidak mengelak ketika bertemu para mahasiswa. Jika bukan karena para mahasiswa segera menghindar mungkin sudah terjadi beberapa kejadian. Iringan mobil langsung menuju arah danau Ransi dan menarik perhatian mahasiswa di sekitarnya. Semua mobil-mobil ini adalah mobil mewah. Ada Maybach, Bentley, BMW seri 5, Audi, yang paling tengah adalah Rolls. Para mahasiswa mana pernah melihat begitu banyak mobil mewah dan banyak orang terdengar kaget sambil mengambil ponsel dan mengambil gambar dengan penuh semangat. Pada saat ini, selain Rolls-Royce itu, semua pintu mobil mewah lainnya hampir dibuka pada saat bersamaan. Ada sekitar 3 hingga 5 orang turun dari setiap mobil. Meskipun model rambut berbeda, bentuk tubuh berbeda, pakaian berbeda tapi ada satu persamaan setiap tangan kanan
Mereka ada sebuah tato dengan kata naga. Kelompok orang itu bergegas masuk kerumunan sekitarnya. Mereka menjatuhkan ponsel mahasiswa. Beberapa kepala botak yang terlihat galak menyapu kerumunan sambil mengangkat kepala dan berkata dengan galak, "Organisasi Naga Biru melakukan hal maka kalian urus mulut kalian dengan baik. Jika tidak ingin dapat masalah. Jika yang bosan hidup maka teruskan mengeluarkan ponsel." Semua kerumunan sangat takut begitu diancam. Tidak ada yang berani melawan karena takut mendapat masalah. Ternyata organisasi Naga Biru. Tempat kita. Termasuk area organisasi Naga Biru. Apa yang dimaksud tempat kita? Aku dengar ada pertempuran darah kelompok masyarakat di Jinling Bulan lalu dan pemenangnya adalah organisasi Naga Biru. Sekarang mereka adalah penguasa seluruh dunia bawah tanah Jinling. Kelompok ini sangat kejam. Mengurus seseorang di sekolah bagi mereka adalah hal kecil. Gawat. Sepertinya bocah itu akan celaka hari ini. Beberapa pria yang mengelilingi dan berbincang pelan sewaktu menghentikan orang-orang mengambil foto. Ada sekelompok orang yang memegang batang besi bergegas ke arah Qinlang dan langsung memukul kepala Qinlang. Qinlang hanya bisa melepaskan Zheng Yan untuk menyelamatkan diri sendiri. Wajah Zheng Yan keluar dari air. Dia menghirup udara segar dengan terengah-engah. Jika melewati 10 detik lagi mungkin dirinya akan berakhir seperti Zhong Yu. Setelah Zheng Yan bernapas dan dipapah naik dari danau oleh anak buah organisasi Naga Biru, pintu mobil Rolls-Royce terbuka dan seorang pria berusia 50-an keluar dari dalam. Dia mengenakan baju Cina setengah lengan. Rambutnya putih seleher dengan cerutu di mulutnya. Dia adalah pemimpin organisasi Naga Biru, Li Qinglong. Meskipun orang-orang di sekitar tidak pernah melihat Li Qinglong, tapi melalui aura yang terpancar maka mereka bisa menebak jika dia adalah salah satu orang paling penting di organisasi Naga Biru. Paman. Zheng Yan berlari ke arah Li Qinglong. Semua orang yang ada di sekitar kaget sekali. Lagi. Pantas saja Zheng Yan sangat sombong. Di sekolah. Ternyata dia adalah keponakan pemimpin Li Qinglong. Rektor bahkan tidak berani menyinggungnya. Zheng Yan memeluk Li Qinglong dan menangis. Paman. Jika kamu datang terlambat sedikit, maka tidak bisa melihatku lagi. Bajingan miskin. Itu ingin menenggelamkan aku sampai mati. Tadi, aku ingin paman membunuhnya. Jangan menangis. Zheng Yan. Li Qinglong menepuk pundak keponakannya. Dia sudah bosan hidup. Karena berani menindasmu di tempatku. Paman akan memberikan jawaban yang akan memuaskanmu. Mata Li Qinglong terlihat beracun melihat ke arah Qinlang. Qinlang masih bertarung di dalam air dengan 3 pria kuat. Badan Qinlang tidak lemah. Ditambah keinginan untuk balas dendam untuk Zhong Yu. Maka kekuatan yang dia keluarkan sangat luar biasa. Qinlang merebut batang besi dari tangan pria kuat dan memukul kepala pria kuat itu. Seorang pria jatuh ke air. Qinlang tidak ragu sama sekali. Dia tidak mundur meskipun dipukul oleh mereka. Dia terlihat seperti buaya yang tidak ingin melepaskan targetnya. Sehingga 3 orang mafia itu kaget. Setiap orang dipukul beberapa kali oleh Qinlang. Kepala penuh darah dan terbaring di tanah. Badan Qinlang juga terluka di beberapa bagian. Hanya saja dia tidak peduli sama sekali. Dia hanya punya satu tujuan saat ini, membunuh Zheng Yan. Qinlang berjalan selangkah demi selangkah ke arah Zheng Yan yang berdiri di samping Li Qinglong. Dia sama sekali tidak peduli dengan Li Qinglong. Paman, kamu lihat dia mau kemari. Dia menatapku seperti ini tadi. Dia mau membunuhku. Kamu cepat bantu aku membunuhnya. Zheng Yan berkata kepada Li Qinglong dengan takut. Tenang saja, Li Qinglong berkata dengan santai kepada Zheng Yan. Kepalanya dimiringkan sedikit. Anak buahnya yang berada di sampingnya langsung mengeluarkan sebuah pistol hitam dari pinggangnya dan, prak, terdengar bunyi peluru dimasukkan. Moncong. Pistol diarahkan kepada Qinlang. Beberapa orang ketakutan sambil memegang kepala melihat pistol dikeluarkan dan ada yang mundur tanpa sadar. Mereka hanya pernah melihat pistol di dalam film.
Siapa yang pernah melihat pistol di kehidupan nyata? Ini adalah mainan yang bisa segera menerbangkan nyawa. Siapa yang tidak takut? Tapi Qinlang seperti tidak melihatnya. Matanya hanya melihat Zheng Yan dan terus melangkah ke arah Zheng Yan. Oh, Li Qinglong perlahan merasa kaget. Dia mengangkat tangan dan perlahan-lahan menggerakkan jarinya kepada orang yang memegang pistol. Lengan, dor, pistol berbunyi. Ah, Qinlang berteriak dan jatuh sambil memegang lengan kanannya. Darah segar membasahi setengah lengan bajunya. Noda darah semakin besar, semakin gelap dan jatuh ke rumput yang hijau. Hati Zheng Yan sangat senang melihat Qinlang jatuh, seolah-olah menarik napas jahat yang panjang. Orang-orang di sekitar berteriak seiring bunyi pistol berbunyi. Jantung mereka hampir copot. Qinlang terbaring di tanah sekitar 10 menit. Qinlang berdiri, dia terus berjalan ke arah Zheng Yan sambil memegang lengannya yang berdarah. Ini semakin membuat Li Qinglong kaget. Dia tersenyum penuh arti. Qinlang sedang menantangnya. Hei, bodoh, berdiri di tempat dan jangan bergerak. Jika tidak aku akan menembak kepala dan jantungmu. Li Qinglong berkata kepada Qinlang, jika ada orang yang membunuh orang yang paling kamu cintai, apakah kamu akan melepaskan dia? Qinlang berkata dengan dingin. Dia berharap Li Qinglong menyerahkan Zheng Yan. Pikiran Qinlang terlalu sederhana. Li Qinglong melihat Zheng Yan dengan bingung. Zheng Yan mengatakan apa yang terjadi dan Li Qinglong melirik Zhong Yu yang terbaring di tanah dan tersenyum. Hanya seorang gadis desa. Mati ya sudah. Buat apa disayangkan? Kamu masih berpikir ingin membunuh keponakanku? Berdiri di tempat. Apakah kamu tidak mendengarnya? Melihat Qinlang semakin dekat, Li Qinglong merasa kehilangan muka dan dia sekali lagi mengangkat tangannya dan berteriak dengan marah. Kaki, dor, pistol berbunyi sekali lagi. Ah, Qinlang segera jatuh ke sisi kanan. Dia memegang kakinya yang berdarah sambil memejamkan matanya dalam-dalam dan merasakan sakit yang menusuk jantungnya. Li Qinglong mengangguk dengan puas. Siapa suruh kamu tidak mendengarkanku? Seorang bocah bau kencur mau melawanku. Kamu pikir siapa dirimu? Inilah akhir yang didapatkan. Senyum Li Qinglong membeku karena dia melihat Qinlang jatuh di tanah mulai merangkak ke arahnya lagi dan di belakangnya meninggalkan bercak berwarna merah. Orang-orang di sekitar merasa tersentuh dengan tindakan Qinlang dan pada saat ini segera melupakan ketakutan mereka dan berharap Qinlang bisa balas dendam untuk pacarnya. Tatapan mata mereka terlihat penuh simpati dan harapan. Bajingan miskin, kamu mau membunuhku dengan kemampuanmu? Zheng Yan berkata dingin kepada Qinlang yang ada di tanah. Dia langsung merebut pistol dari tangan orang itu dan mengarahkan kepada Qinlang serta berkata dengan jahat, karena kamu begitu mencintai anjing betina itu, maka kamu temani dia saja. Tangan Zheng Yan mengeluarkan tenaga dan pelatuknya sedikit demi sedikit bergerak. Bab 49. Pertempuran apa ini? Hati Qinlang sangat dingin melihat Zheng Yan mengarahkan moncong pistol ke arahnya. Aku tidak berguna seperti ini. Aku bahkan tidak bisa balas dendam untuk Zhong Yu. Aku masih bilang akan melindungi Zhong Yu seumur hidup. Matilah. Zheng Yan berkata dengan jahat. Dia sudah menekan pelatuknya. Hanya saja, saat dia menekan pelatuknya, sebuah peluru mengenai pistolnya. Peluru yang dia tembakkan miring dan mengenai rerumputan. Pistol Zheng Yan jatuh. Tangannya terasa sakit. Ada apa ini? Zheng Yan berkata dengan bingung sambil memegang tangan Li Qinglong. Berpikir salah satu anak buahnya salah tembak. Tanpa sadar dia melihat sekilas dan melihat anak buahnya saling menatap. Tidak tahu apa yang terjadi. Li Qinglong kaget. Meskipun anak buahnya salah tembak, tapi mana mungkin menembak pistol Zheng Yan? Siapa sebenarnya ini? Sewaktu dia bingung, cuaca tiba-tiba mendung. Ada apa ini? Apakah akan turun hujan? Semua orang melihat ke atas langit. Mereka langsung takut ketika melihatnya dan semua orang berkata, "Wow!" Pada saat bersamaan, mereka melihat langit yang biru. Ada 6 buah helikopter yang membawa layar hitam besar menutup langit seperti gelombang laut.
dan perlahan terbang ke arah sini. Ukuran layar hitam ini tidak tahu seberapa besar karena tidak bisa menghitung dari langit. Apakah ini latihan militer? Buat apa layar hitam yang ada di antara mereka? Siapa yang mau menayangkan film di atas langit? Li Qinglong mengelus dagunya sambil melihat helikopter di atas langit. Helikopter ini keren sekali. Aku adalah ketua bawah tanah Jinling. Sekarang, seharusnya membeli sebuah helikopter seperti ini untuk diriku. Suara helikopter semakin besar, berhenti di atas kepala Li Qinglong dan lainnya. Pada saat ini, mulai turun perlahan. Angin yang ditimbulkan 6 helikopter sangat besar. Wanita yang agak lemah bahkan hampir tidak bisa berdiri stabil. Kerumunan orang takut helikopter yang turun melukai mereka. Satu persatu segera berlari dan hampir lari semuanya. Puluhan orang organisasi Naga Biru tetap berdiri di bawah helikopter. Mereka adalah penguasa bawah tanah Jinling. Jika mereka kabur maka bagaimana mengurus orang lainnya? Layar hitam ini sekitar 150 meter persegi. 6 helikopter mendarat di sekitar Li Qinglong. Mereka mendarat dan membentuk sebuah pola persegi dan mengepung orang-orang Li Qinglong di tengah. 6 helikopter membuka lampu kecil, dan segera ruang yang tertutup layar hitam membentuk sebuah ruangan. Orang-orang organisasi Naga Biru tertegun. Ada apa ini? Li Qinglong juga panik. Dia sebulan yang lalu baru menjadi pemimpin dunia bawah tanah Jinling setelah melalui pertempuran berdarah. Pihak atasan tidak secepat ini menargetkan dirinya. Bukan, tidak benar. Bahkan tidak ada kabar pihak militer bertindak. Beberapa orang keluar dari 6 helikopter dan langsung mengarah ke arah orang-orang organisasi Naga Biru. Orang-orang organisasi Naga Biru masih ingin melawan, tapi mereka segera merasa jika mereka sama sekali bukan lawan mereka. Satu persatu suara teriakan terdengar dari bawah layar hitam. Orang-orang organisasi Naga Biru ada yang lengannya putus, ada yang kakinya patah, ada yang pingsan dipukul. Tidak sampai 2 menit, 50-60 anak buah organisasi Naga Biru ditundukkan. Hanya tersisa Li Qinglong dan Zheng Yan yang berdiri dengan bodoh. Organisasi Naga Biru adalah organisasi paling besar di Jinling, tapi begitu mudah ditundukkan dan kalah dengan tragis, cepat dan lemah. Setelah semua orang organisasi Naga Biru jatuh, Li Qinglong baru bisa melihat dengan jelas sosok yang mengalahkan mereka. Mereka meninggalkan 10 orang yang mengalahkan organisasi Naga Biru. Sisa 6 orang lainnya segera berlari ke arah Qinlang. Mereka hanya berjumlah 16 orang dan mengalahkan orang-orang organisasi Naga Biru yang berjumlah 50-60 orang. Orang-orang ini berumur sekitar 20-an yang memakai pakaian hitam yang sama dan semuanya terlihat kuat. Satu orang segera merobek bajunya dan membalut luka Qinlang. 6 orang memapah Qinlang duduk di atas tanah lalu berlutut di tanah. Tuan Muda, tim ketiga bagian militer, keluarga wilayah Huadong datang terlambat. Pihak keluarga akhirnya tidak tega melihat dia mati. Hati Qinlang berkata dengan pahit, Peli keluarga Qinlang adalah salah satu keluarga terbesar di dunia dan sangat melindungi anak cucu keluarga mereka. Daerah keturunan keluarga Qin akan dilindungi oleh angkatan bersenjata setempat. Selama keluarga Qin menghadapi bahaya maka mereka akan muncul dengan waktu paling singkat. Sebenarnya, 15 menit yang lalu, tim ketiga sudah menemukan Qinlang berada dalam bahaya, hanya saja ketika melapor ke pihak keluarga. Pihak keluarga memberikan jawaban tidak boleh menolongnya jika bukan kondisi paling berbahaya. Maka saat ini, tim ketiga datang terlambat. Baiklah, aku tidak salahkan kalian. Qinlang berkata dengan datar. Dia hanya memikirkan satu hal sekarang, yaitu membunuh Zheng Yan. Dia melihat ke arah Zheng Yan tanpa belas kasihan. Bunuh dia. Mendengar kata Qinlang, kedua kaki Zheng Yan merasa lemas dan duduk di tanah. Sangat mudah bagi orang-orang ini untuk membunuhnya. Dia masih sangat muda dan dia tidak terima jika mati begitu saja. Pada saat ini hatinya menyesal karena telah membuat Zhong Yu mati.
Dia ketakutan sampai terkencing. Mulutnya bergumam. Aku tidak ingin mati. Jangan bunuh aku. Tuan muda. Dia yang melukai Anda. Kapten. Tim ketiga bertanya. Pihak atasan sudah memberikan perintah sebelum datang. Tidak mengizinkan Qinlang berbuat sembarangan. Membunuh orang harus punya alasan yang kuat. Bukan. Tapi dia membunuh Zhong Yu yang paling aku cintai. Dia berkata sambil melihat mayat Zhong Yu yang berbaring di tanah. Oh. Kapten segera menyuruh anggota tim pergi memeriksanya. Dia masih belum mati. Masih ada napas. Anggota tim itu berjongkok beberapa detik dan berteriak kencang ke arah Qinlang. Apa? Qinlang segera ke sana. Dua anggota tim itu segera memapah Zhong Yu kemari. Qinlang menyentuh hidung Zhong Yu dan memang benar ada napas dan dia menjadi sangat senang. Cepat bawa dia pergi mendapatkan perawatan. Qinlang memerintahkan anggota tim itu dan beberapa anggota tim memapah Zhong Yu ke atas helikopter. Zheng Yan bahkan lebih senang dari Qinlang. Dia sangat bahagia ketika mendengar Zhong Yu tidak mati. Bagaimana dengannya? Kapten tim bertanya. Qinlang terlalu senang dan hampir melupakan Zheng Yan. Hati Zheng Yan merasa sesak lagi. Pikirkan cara membiarkan keluarganya memutus hubungan dengannya dan tidak memberikan dia uang sepeser pun. Buat dia melarat di jalan. Qinlang berkata datar. Zhong Yu tidak mati maka hukuman Zheng Yan juga berkurang setengah. Hati Zheng Yan dingin setengah. Dia sama sekali tidak ada kemampuan untuk hidup di dunia masyarakat. Jika dia meninggalkan keluarga, dia masih belum tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Mungkin dia akan menjadi gelandangan. Tapi dia tahu jika Qinlang sudah berbaik hati padanya. Qinlang melihat ke arah Li Qinglong. Li Qinglong sudah bertahun-tahun bergelut di dunia bawah tanah. Namun dia juga menjadi gemetaran dengan satu tatapan Qinlang. Masyarakat sudah sangat kacau. Hancurkan organisasi naga biru yang ada di tangannya dan tidak izinkan mereka mendirikan dunia bawah tanah lagi kelak. Jika ditemukan lagi, maka langsung bunuh. Qinlang berkata dengan datar. Baik. Kapten tim menerima tugas dengan suara lantang. Sangat mudah baginya untuk menghancurkan dunia bawah tanah di sebuah kota. Pada saat ini Li Qinglong bahkan tidak berani kentut. Dia bersyukur di dalam hati. Untung saja dia tidak dipukul. Mereka dengan berani membuat keributan di sekolah dan sama sekali tidak memandang hukum. Jika seperti itu, suruh mereka keluar dari sekolah dengan telanjang. Lihat apakah mereka masih tahu malu atau tidak. Qinlang berkata lagi. Baik. Kapten tim memberikan perintah kepada anggota tim lain. Tidak sampai 3 menit. 50-60 orang organisasi naga biru sudah telanjang bulat. Hanya ada Zheng Yan, seorang wanita di antara mereka. Ini terlihat mirip seperti film romansa pulau. Setelah itu, Qinlang dipapah beberapa anggota tim naik ke atas helikopter. 6 buah helikopter perlahan-lahan naik ke atas. Dan dalam 1 menit di udara, layar hitam langsung hancur. Sedangkan Li Qinglong dan orang-orang organisasi naga biru dalam keadaan telanjang bulat. Mahasiswa yang melihat sangat banyak dan membiarkan mereka meneriakinya dan ada banyak orang yang mengambil foto. Untung saja mobil mewah mereka masih ada. Li Qinglong dan lainnya menutup bagian vital mereka dengan tangan sambil berlari ke arah mobil dan ingin segera sembunyi di dalam mobil. Pada saat ini, helikopter yang sudah naik ke atas turun lagi dan langsung menimpa mobil mewah. Rolls-Royce, BMW, Audi, Bentley, Maybach, belasan mobil mewah segera menjadi barang rongsok. Setelah menghancurkan mobil, helikopter baru terbang jauh. Mobilku. Hati Li Qinglong merasa sakit melihat mobilnya yang hancur. Sedangkan orang-orang organisasi naga biru yang lainnya hanya bisa menutup bagian vital. Dengan sedih dan berlari keluar dari sekolah, menghentikan taksi di tengah jalan. Bahkan, lebih banyak orang yang mengambil foto mereka di jalan. Foto Li Qinglong dan lainnya dengan cepat menyebar di situs online. Semua orang merasa bingung. Kenapa ada begitu banyak pria telanjang hari ini dengan sikap tidak beradab seperti mereka? Mana ada taksi yang bersedia berhenti untuk
membawa mereka. Pada akhirnya Li Qinglong dan lainnya hanya bisa berjalan di jalan Jinling dengan telanjang bulat. Kemanapun mereka pergi, mereka sebanding dengan pertempuran bintang. Sedangkan Qinlang yang ada di atas helikopter sudah pingsan karena terluka. Tim ketiga melaporkan kondisi Qinlang kepada pihak keluarga dan segera mendapatkan perintah dari pihak keluarga untuk mengantarkan Qinlang ke Pulau Rehabilitasi nomor 13. Keenam helikopter membentuk formasi di atas langit yang dipantulkan matahari terbenam, dan segera mengarah ke arah timur dengan kecepatan tinggi.